pagi. Shalom, kita kembali lagi di acara program Mesbah Pagi. Mari saudara-saudaraku, Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mempermuliakan Raja di atas segala Raja. Acara ini langsung disiarkan dari Jogja. Kita kembali lagi bersama Ibu Pendeta Sherly Meliana. Salam. Kita tunggu beberapa saat lagi, Bapak Ibu, baru kita mulai acara ini. Haleluya. Halo, shalom Cisanti, selamat pagi. Selalu on time memang ibu satu ini. Halo. Sudah segar, sudah siap-siap mempersiapkan, tentu yang mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa dan raga. Haleluya. Shalom Ibu Helti Sirait dari Cirebon. Hai, selamat pagi. Kita tunggu beberapa saat lagi ya Bapak Ibu. Shalom Giving Amanat Agung. Selamat datang, selamat bergabung di program Mesbah Pagi. Di semua gereja-gereja Tuhan bangkit. Kita tunggu beberapa saat lagi ya Bapak Ibu. Shalom teman-teman yang ada di Instagram. Selamat pagi buat kita semua. Semua teman-teman kita yang ada di Facebook, kita tunggu sebentar. Selamat pagi Ibu Nurmaida Opung Joshua. Setia berdoa. Haleluya. Menit lagi ya Bapak Ibu. Teman-teman di Instagram masih mempersiapkan diri barangkali. Shalom Cimeli, shalom Kotoni, Mira. Kita akan memulai, dan hari ini kita kembali dilayani oleh Ibu Pendeta Sherly Sirait dari GPI Philadelphia Medan. Selamat dan kembali bersama dengan kita Ibu Pendeta untuk kita boleh mensukseskan acara keluarga besar program Mesbah Pagi ini. Terima kasih, beberapa hari ini boleh menjadi saluran berkat buat kita semua. Kita akan memulai. Kita berdoa. Oh Tuhan,
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan menolong. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Dimuliakan, Yesus
Oh
Kembali di pagi hari dengan hari yang baru yang Tuhan telah percayakan bagi kami masuki. Kami mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Terima kasih buat malam yang sudah Tuhan berkatkan bagi kami. Dan kami sambut hari yang baru dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, kembali kami Tuhan menerima kebenaran-kebenaran firman, sebab kami menyadari kebenaran firman-Lah yang menguatkan, memampukan kami, bahkan untuk hidup kami melihat hal-hal yang luar biasa di sepanjang hari ini. Dimuliakan Engkau Yesus Kristus Tuhan dahulu, sekarang, sampai selamanya. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan Tuhan berbicara. Pakai hamba-Mu, urapi ya Tuhan dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semua sahabat dari Mesbah Doa Pagi yang diselenggarakan oleh GBI Suparna. Terima kasih buat kehadiran saudara, kesetiaan saudara untuk ambil bagian senantiasa bersama-sama menyembah Tuhan di pagi hari ini. Baik, kebenaran firman Tuhan yang saya rindu bagikan kepada saudara tentunya senantiasa telah memberkati lebih dahulu, memberkati pribadi saya terlebih dahulu, dan hari ini saya bagikan kepada saudara. Baik, lagu-lagu kita hari ini benar-benar mendukung kebenaran firman Tuhan yang dipersiapkan. Padahal kita nggak ada nggak janjian ya. Puji Tuhan, itu kalau Tuhan udah yang berbicara, bahkan lagu-lagu itu klop.
Saya akan berbicara hari ini dari satu topik yang juga sudah saudara mungkin sudah pernah membacanya, bahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sini sudah pernah mengkhotbahkannya. Begini, dalam satu situasi penggembalaan yang kami lakukan di Sumatera Utara, terkhusus Medan, kami menemukan setiap kali ada jemaat atau bahkan orang-orang yang minta doa, yang counseling atau apapun alasannya untuk bertemu dengan kami meminta doa, terlalu sering bahkan saya menemukan dalam situasi pergumulan yang mereka hadapi, ada satu pertanyaan yang sama mirip semuanya, dan pertanyaan ini kira-kira seperti ini. Mengapa anak-anak Tuhan terlalu banyak pergumulan? Mengapa orang percaya memiliki banyak kesukaran? Kira-kira seperti itu. Nah, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Tuhan taruh di hati saya dan saya perlu mengangkat ini menjadi sebuah judul renungan atau judul khotbah. Dan saya ambil salah satu pertanyaan itu untuk judul khotbah saya, mengapa anak-anak Tuhan mengalami kesukaran atau mengalami tantangan. Baik, kita akan baca dulu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19. Ini satu perikop agak panjang, tapi saya akan kutip beberapa ayat untuk kita dengarkan pagi hari ini, dan saya mulai dari ayat yang ke-19. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19. Saya mulai dari sana. Kepala penjara Filipi, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Perhatikan satu alasan yang tidak masuk akal, ditangkapnya Paulus dan Silas, dan pada akhirnya nanti kita temukan hukuman terakhir mereka itu dipasung dan dimasukkan ke dalam penjara, dan penjara ini yang paling tengah. Kalau zaman dulu penjara bahkan paling bawah, pengap. Ventilasi udara itu hampir-hampir sulit untuk didapatkan, udara yang segar maksud saya. Nah, kalau nanti kita melihat ke belakang, ternyata apa sih alasannya sampai Paulus dan Silas harus dipenjara? Nah, kita temukan nanti di perikop sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya, ternyata karena seseorang, dan disebutkan di sini, seorang perempuan dilepaskan dari kuasa kegelapan, dilepaskan dari keterikatan kuasa kegelapan yang mengikat dia seumur hidupnya. Bahkan bukan hanya sekedar kerasukan, bukan hanya sekedar terikat, dia sendiri untuk zaman sekarang lebih kita kenal telah menjadi dukun. Alkitab berkata dia seorang petenung yang bisa meramal nasib orang, itu kata-kata dunia ya. Orang-orang datang bertanya, apa yang terjadi dengan hidupku? Kenapa suamiku bisa selingkuh? Kenapa pekerjaanku bisa berantakan? Kenapa anak-anakku semuanya nakal-nakal? Kenapa apa yang kukerjakan gak pernah berhasil? Semua pertanyaan-pertanyaan terhubung dengan masalah pribadi. Dan ketika mereka datang kepada perempuan itu, saya bisa jamin itu ada banyak hal yang juga memang berhasil. Tetapi ada juga banyak hal yang karena kami juga sering menemukan di lapangan, kecenderungan kenapa orang pergi ke dukun, itu dia ingin tahu sesuatu yang lebih daripada apa yang dimampukan oleh dirinya atau apa yang tidak bisa dimilikinya. Dia bertanya dan sesungguhnya terlalu banyak tidak menemukan jawaban. Dan ternyata bukan hanya sekarang, dari zaman dahulu setiap kali orang pergi ke dukun, ke petenung, itu ada harga yang harus dibayar. Bahkan seperti yang sedang lagi viral, ada ditetapkan tarif. Dan ternyata perempuan petenung ini itu adalah budak dari seorang kaya. Dalam
dalam tulisan Alkitab ini, tuannya itu katanya mendapat penghasilan. Jadi begini, bosnya ini, tuannya ini, majikannya itu bahkan hampir-hampir nggak punya pekerjaan selain daripada budaknya yang bisa melihat roh-roh, yang bisa melihat dunia-dunia alam roh, dimanfaatkan oleh tuannya untuk mendapatkan uang. Dan itu sangat menyenangkan bagi tuannya itu. Nah, ketika kita baca di dalam ayat yang ke-19, tuan-tuan perempuan itu berarti lebih dari satu. Udah terlalu enak hidup mereka. Perempuan yang dirasuk setan ini yang menghasilkan uang bagi mereka. Makin banyak orang datang bertanya, menanyakan hal-hal yang di luar nalar. Tuan-tuan melihat bahwa harapan mereka mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus. Kenapa? Di ayat sebelumnya atau di perikop sebelumnya, perempuan ini ketemu dengan Paulus dan Silas. Dan dalam 3 hari perjalanan pelayanan Paulus ini, perempuan dalam pengertian lain mengganggu pelayanan ini karena ngikut terus, atau apakah dia berteriak-teriak. Tetapi ada satu kalimat nanti di pasal-pasal atau perikop sebelumnya. Dengarkan, hai orang-orang Filipi, dengarkanlah orang ini. Orang ini adalah hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi. Kalimatnya positif, tapi kalau terus diikutin kan mengganggu. Dan saya menemukan hari pertama, hari kedua Paulus nggak terkecoh. Tapi hari ketiga lama-lama Paulus berpikir, kok ini orang mengganggu ya? Loh, bukankah kalimatnya yang bagus, Bu? Seperti iklan untuk memperkenalkan Paulus dan Silas. Tapi bukan sekedar iklan yang Paulus temukan. Paulus dan Silas menemukan bahwa perempuan ini mengganggu mereka karena dia mengucapkan itu bukan karena ketulusan hati untuk menyebarkan berita Injil supaya semua orang bisa mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Paulus. Tapi sesungguhnya ada kuasa kegelapan, ada roh-roh jahat yang mengikat perempuan itu sehingga mencoba menggecoh Paulus dan Silas atau bikin keributan. Singkat ceritanya, Paulus ini dilepaskan dalam nama Yesus, dilepaskan oleh kuasa yang dibawa oleh Paulus dan Silas di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, begitu terlepas, ketika orang datang bertanya lagi, meramal nasib mereka, ya dia nggak bisa lagi. Dengan bahkan mungkin perempuan itu, maaf, saya nggak melakukan hal-hal itu lagi. Nah, tuan-tuan mulai bercuriga, mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan perempuan ini. Kok dia nggak seperti yang lalu? Saudara mungkin pernah melihat atau menonton televisi. Seseorang kalau udah kesurupan itu, rupa dan raut wajahnya itu berbeda. Menampilkan pribadi yang berbeda. Dan cenderung menakutkan. Dan sekarang, setelah dilepaskan, wajahnya, kepribadiannya berubah. Bahkan mungkin makin cantik, bersih. Dan tuan-tuan itu melihat, wah, udah nggak ada lagi pemasukan ini. Wah, nggak ada lagi nih kemungkinan untuk dapat duduk-duduk aja dapat duit. Hanya dia yang bekerja. Akhirnya, kenapa ini? Ini yang bikin masalah siapa? Mereka temukan gara-gara kemarin ini Paulus dan Silas ini yang tumpang tangan, mungkin yang melepaskan, yang menyebutkan nama Yesus dan lain-lain alasan. Ditangkaplah mereka. Dan ayat 20 berkata, dibawa ke pasar. Pertanyaan, kok ke pasar ya? Nah, karena ternyata seharusnya tuan-tuannya itu kalau dibawa langsung ke pengadilan atau dibawa langsung ke penguasa, kan dia nggak punya bukti-bukti yang kuat untuk memenjarakan seorang Paulus. Tapi kalau dibuat kekacauan, dibuat kerusuhan dengan satu kalimat yang menyatakan, diprovokasi orang-orang yang ada di pasar. Kadang kan gitu, kalau udah ngumpul dalam sebuah keramaian, entah apa masalah, kita ngumpul, terakhir nanti orang yang ke-10, orang yang ke-20 ini udah beritanya udah lain, udah makin kacau. Dibawa ke pasar, kalimatnya hanya satu, hai orang-orang Filipi, orang ini mengacau kota kita ini karena, nah ini jadi rasis ya, karena mereka orang Yahudi. Apa hubungannya? Kenapa dengan orang Yahudi ketika dia berkunjung ke Filipi? Hanya kalimat ini, akhirnya orang pasar kacau. Kenapa? Yang dia dengar bukan kalimat ini lagi. Yang dikembangkan oleh orang ke berikutnya, pengacau. Kemungkinan seperti itu. Orang yang berikutnya dengar lagi, siapa dia? Pembunuh. Makin
berita ini makin ya jadi hoax lah begitu ya, akhirnya mengakibatkan sesuatu yang ribut lah gitu ya, kekacau lah kota itu. Singkat ceritanya, oleh karena banyaknya berita-berita yang tidak jelas ini lagi, Paulus dan Silas dipenjarakan. Nah, sehubungan dengan apa yang saya mau sampaikan kepada saudara dengan pertanyaan, mengapa anak-anak Tuhan mengalami tantangan? Saya mengacu kepada pelayanan Paulus dan Silas ini. Justru mereka mengalami penjara, dan di dalam penjara itu mereka didera, mereka disiksa, mereka ditelanjangin, mungkin makan juga, dan minumnya kemungkinan besar tidak diberikan. Kalaupun diberikan, seperti memberikan makan kepada seekor hewan. Jadi kalau banyaknya pertanyaan di lapangan, dan pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan dari seorang Kristen, bahkan banyak yang sudah pernah melayani, tapi tetap memunculkan pertanyaan, kenapa ya saya makin sungguh-sungguh ikut Tuhan, makin saya rajin berdoa, kok makin banyak tantangan. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa kita mengalami semua itu. Ada 2 poin yang mau saya bagikan. Yang pertama, kita mengalami semua itu justru untuk pertumbuhan rohani yang sehat. Bu, kayaknya sih kalau nggak ada pergumulan juga kita sehat-sehat aja. Sehat menurut saudara. Anak, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah punya anak, ketika anak kita sakit, kira-kira yang merasakan sakit siapa ya? Mamanya atau papanya? Dua-duanya kan merasakan. Kita khawatir, luka dikit aja, tegores tangannya, wah kita udah panik. Belum pakai demam, belum muntah-muntah, kita udah panik. Saya pernah mengalami satu kejadian di anak saya nomor 2. Dia tuh demam tuh sampai 3 minggu. Dan sudah 3 kali ke dokter spesialis. Obatnya habis yang pertama, datang lagi, habis yang ketiga, saya udah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Demam tinggi. Dan waktu itu saya ingat 40 derajat panasnya. Saya udah panik. Lalu saya berdoa, Tuhan, pindahkanlah sakitnya padaku. Padahal anak saya nomor 2 itu punya keunikan. Dia agak bawel kalau nangis. Nah, anak yang pertama malah kalau sakit, diam banget. Jadi mesti kita yang aktif. Dia demamnya udah bagaimana. Nah, anak yang kedua bawel banget. Jadi ketika saya melihat penderitaannya, saya bilang, Tuhan pindahkan, lebih baik saya yang menanggung penyakitnya. Nah, itu saya orang tua jasmani yang hanya melahirkan, mendidik dengan apa adanya. Bagaimana mungkin Tuhan yang telah mati untuk kita membiarkan kita ketika kita mengalami penderitaan? Jadi kita bisa melihat bahwa kalaulah itu diizinkan oleh Tuhan kita alami, justru untuk melihat, bahkan kita yang melihat bahwa kita itu justru sebenarnya makin sehat bertumbuhnya. Kalau aman-aman aja, kita nggak pernah tahu ini sehatnya saya ini dalam satu level yang seperti apa ya. Tapi ketika seseorang pernah sakit, lalu sembuh, baru dia tahu aku sehat. Karena apa? Ada pembanding. Sakit itu nggak enak. Jadi dalam pertanyaan yang umum yang saya temukan dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kenapa ya makin banyak pergumulan? Kenapa orang Kristen banyak banget pergumulannya? Makin doa, makin sungguh-sungguh, kok makin banyak pergumulan? Saya justru menemukan satu kebenaran. Yang pertama, semua itu untuk pertumbuhan rohani yang sehat. Tantangan itu justru proses pendewasaan. Pergumulan itu adalah proses pendewasaan. Nah, ketika anak saya sakit, dia nangis, nangisnya itu nggak tahu harus berbuat apa, guling sana salah, guling sini salah. Tapi makin sekarang dewasa, dia baru SMP, sekarang dia sakit, pernah kakinya itu bisulnya besar banget, bisul barah kalau orang Medan bilang. Ayo nak ke rumah sakit. Tahu apa katanya? Alah, baru bisul. Biarin aja. Padahal saya pegang kepalanya udah demam. Tapi dia bilang, adalah nanti juga sembuh. Berarti kan kenapa
dia bisa seperti itu? Dulu waktu masih kecil, waduh, nangis-nangis, guling-guling. Sekarang malah sakit yang menurut saya sebagai orang tua yang mengikuti pertumbuhannya itu, sakit yang sekarang itu lebih ngeri. Betisnya itu sampai berbeda gitu, saking besarnya. Tapi dia bilang nggak usah, nggak apa-apa, padahal udah demam. Walaupun tindakan tetap ada tindakan dari seorang tua, walau ada perkataan seperti itu, saya bertindak tetap. Tapi yang saya ingin bagikan adalah perkataan dia dalam proses pertumbuhannya jadi berbeda dengan waktu dia masih anak-anak. Dia lebih bisa menanggung apa yang dia alami dibanding waktu anak-anak. Bukankah seharusnya di dalam Tuhan kita pun seperti itu? Bukan menyerah, bukan hanya melihat atau mengeluarkan statement, kenapa Tuhan, yang ini aja Tuhan gak bisa tolong. Tidak. Tapi katakan, ini Tuhan izinkan untuk saya makin bertumbuh dalam Tuhan, dan pertumbuhanku justru makin sehat. Yang kedua, sehubungan dengan pertanyaan mengapa anak-anak Tuhan, mengapa orang Kristen itu mengalami tantangan pergumulan. Yang kedua, semua itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Ada satu kisah di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 dan sampai yang ketiga. Ketika ada seorang yang buta dibawa kepada Yesus, lalu para ahli Taurat, ini orang-orang yang rohani loh, bertanya kepada Yesus. Sesungguhnya pertanyaannya itu bukan untuk bertanya dapatkan jawaban, tapi untuk menjebak Yesus. Pertanyaannya itu apa? Dia bilang, Guru, menurutmu ini buta sejak dari lahir, ini karena dosanya dia atau karena dosa orang tuanya? Ini karena kesalahan dia atau kesalahan orang tuanya? Itu jawaban yang luar biasa dari pribadi Yesus. Kalau saya ditanya dalam situasi yang agak panik, diperhadapkan dengan fakta, buta dari lahir, ini sama siapa ya? Kita kan cari-cari kesalahan, dan itu kecenderungan manusia alamiah. Ketika punya pergumulan, langsung cari, ini gara-gara kau. Istri ngomong begitu kepada suami, yang suami juga berkata, ini gara-gara kau. Anak nilainya turun, suami langsung melirik istrinya, ini gara-gara kau, apa aja kerjamu selama ini. Waduh, cari-cari kesalahan. Tapi hari ini apapun yang kita hadapi, yang kita alami sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saya mau nyatakan, semua itu justru untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalimat Yesus menghadapi pertanyaan tadi, dia bilang, ini bukan salah orang tuanya, ini bukan juga salah anak ini bukan dosa orang tuanya, bukan dosa siapa-siapa, tapi penyakit pergumulan bahkan yang dialaminya sejak dari lahir ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa menyatakan kemuliaan Tuhan? Artinya ketika kita mengaku Yesus Tuhan dahsyat dan ajaib, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kenapa tidak mengganti pertanyaan, kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa saya harus ngelam? Coba ganti pertanyaannya dengan statement yang luar biasa. Tuhan, aku tahu pergumulan ini akan selesai. Aku tahu pergumulan ini untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kalimat kita seperti itu, selain memenuhi poin yang pertama, kita makin dewasa, makin berubah dalam pernyataan-pernyataan, perkataan, sikap kita. Dan memang percayalah, perkataan kita yang berdasarkan kebenaran firman, perkataan kita, sikap kita yang makin bertumbuh itu akan segera mendapat tanggapan surgawi dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi semua itu justru untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini dan siapapun saudara, selama engkau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan sedang mengalami pergumulan atau akan tiba waktunya saudara akan menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan, saya mau nyatakan di poin yang kedua itu, semua itu untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Yes. Ketika Paulus dan Silas dihadapkan kepada penguasa di pasar itu,
dan dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak cari pengacara, tidak cari pembelaan. Kan saya melepaskan orang, kan saya nolong orang. Mereka tidak mengeluarkan satu, tidak ada di sana statement Paulus. Dimasukkan, ya udah masukkan. Tapi nanti kita akan melihat di ayat seterusnya, Paulus dan Silas di tengah malam, setelah mereka disiksa, ditelanjangin, masukkan di penjara. Itu penghinaan yang luar biasa loh. Justru karena melayani. Loh, kalau seseorang karena mencuri di penjara, wajar. Bahasa Medan, rasakan, pantas. Tapi karena melakukan kebaikan, justru tolong orang. Pelepasan, justru kita melepaskan orang dari kuasa kegelapan, perdukunan, dari kesurupan. Loh, malah kita ditangkap. Paulus tahu ini untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Paulus tahu apa yang mereka alamin itu dilihat oleh Tuhan. Bahkan sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dia harus masuk penjara. Dan ketika Paulus dan Silas tahu akan hal itu, mereka nggak macam-macam. Dia nggak menuduh Tuhan yang macam-macam. Tuhan, saya melayani. Kok Tuhan izinkan? Tidak. Masuk penjara katanya, masuk. Selama Tuhan ada di sana, pasti ada jalan keluar. Dan terbukti, begitu tengah malam, kata Alkitab, nanti saudara boleh baca itu, Kisah Para Rasul pasal yang 61 perikop mulai dari ayat 19 bahkan seterusnya. Ada kenyataan yang luar biasa. Mereka mengangkat puji-pujian, mereka mengangkat doa di hadapan Tuhan tengah malam. Berarti seluruh isi penjara mendengar doa mereka. Dan di sana di pernyataan mereka mengangkat pujian, berarti itu nggak berdoa dalam hati. Pak, Bu, saya mau ajarkan satu sikap dalam doa. Berdoa itu jangan dalam hati. Keluarkan suara, angkat tangan, puji Dia. Nanti orang-orang dengar, Bu, biarin. Tentunya berhikmat dalam arti begini ya, kalau situasinya saudara di kantor, lagi belajar, ya jangan sombong, nanti orang gila ini. Yang saya maksud memang udah waktunya berdoa di tempat yang sudah ditentukan. Mari kita memuji Tuhan, puji Tuhan. Ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan, mereka tuh berteriak, saya yakin seisi penjara mendengar. Dan kira-kira bisa saudara bayangkan tengah malam ada yang teriak-teriak, ada yang ngamuk nggak? Pasti ada. Orang Medan bilang, woi, suara. Itu baru tahap pertama, lama-lama memanas. Tapi mereka memuji Tuhan, dan yang luar biasa, ketika mereka memuji Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi ruangan penjara itu. Tidak ada seorang pun yang melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan. Tapi mereka mendengar, mereka menyembah. Karena apa? Kuatnya hadirat Tuhan turun di dalam penjara itu. Buktinya di mana? Buktinya ketika terjadi gempa. Dan itu gempanya hanya di dalam penjara itu. Selama ini saya tahu gempa, begitu ada gempa mau bentuk gempa yang besar atau yang kecil, tapi itu nggak pernah dalam satu ruangan aja. Ya minimal satu desa goyang. Tapi ini Alkitab berkata gempanya itu hanya di dalam penjara itu. Itu karena apa? Begitu Paulus dan Silas menaikkan pujian kepada Tuhan, surga memberi tanggapan. Malaikat turun, Tuhan turun di tengah-tengah penjara itu. Dan ketika hadirat Tuhan turun di penjara, yang goyang ya penjara. Alkitab mencatat sendi-sendi penjara itu terlepas. Kunci-kunci yang di rantai zaman dulu, kalau nonton film-film zaman dulu, rantai-rantai itu besar-besar. Itu pada lepas. Dan pasung-pasung yang mengikat para tahanan-tahanan pada lepas. Itu pekerjaan siapa kalau bukan pekerjaan Tuhan? Dan yang saya membuktikan hadirat Tuhan luar biasa di sana, dan orang-orang itu nggak melarikan diri, nggak apa namanya tadi yang saya bilang, nggak ribut. Ketika semua sudah terbuka, pintu sudah terbuka, wah ada di sana yang udah puluhan tahun mungkin terpenjara, hanya satu yang ada di dalam otaknya, kapan pintu ini terbuka? Lo ada kesempatan, tapi Alkitab mencatat mereka satu pun tidak ada yang melarikan diri. Itu karena apa? Hadirat Tuhan, roh
takut akan Tuhan itu menyelimuti mereka sehingga mereka nggak bisa melakukan apa-apa selain yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Itu bukti. Ketika angkat tangan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, orang-orang pun mengalami satu lawatan Tuhan, tidak melakukan satu aksi. Di luar sana tadi, di luar penjara, hanya karena satu orang dilepaskan, ribut semua. Tapi di penjara, puji-pujian dinaikkan bagi Tuhan. Semua tahanan justru tenang di dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Kita belum sampai terpenjara. Walaupun mungkin jiwanya terpenjara ya untuk beberapa kasus oleh karena pergumulan persoalan. Tapi hari ini, lihatlah Tuhan kita yang besar. Lebih besar dan sangat besar dibanding apa yang sedang saudara alami. Ganti kalimat dari pertanyaan mengapa anak Tuhan, mengapa saya mengalami pergumulan. Ganti semua ini untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Semua ini untuk membuat saya makin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia akan berkata, Tuhan, bukan lepaskan bebanku, tapi berikan aku pundak yang kuat untuk menanggung beban ini. Yes. Karena dia percaya Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu tidak akan pernah membiarkan dia. Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang dipuji, yang disembah oleh Paulus dan Silas, dia percaya tidak akan tutup mata melihat mereka masuk penjara. Tuhan kita buka mata. Itu sebabnya dalam 3 hari saya menyampaikan renungan firman ini hampir ada kaitan-kaitannya. Setiap orang percaya yang berjalan dalam kehendak Tuhan, mata Tuhan, tangan Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada orang itu. Bagaimana mungkin dia membiarkan engkau yang punya pergumulan, yang punya persoalan, yang punya kesukaran tanpa menolongmu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi mengapa orang-orang Kristen atau lebih tepatnya tarik pada diri saya, kenapa saya punya pergumulan ini? Saudara sudah punya jawabannya. Yang pertama, semua ini untuk menaikkan pertumbuhan kedewasaan yang sehat. Yang kedua, semua ini untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan Yesus bahkan dalam pergumulan saudara. Dan dimuliakanlah Tuhan Yesus ketika dia menaruh jawaban doa atau pergumulan saudara telah dibebaskan oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan, diberkati kita semua. Dan hari ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kembali Tuhan meneguhkan, menguatkan kami. Dan kami mempercayai kebenaran-kebenaran-Mu. Dan mempercayai pribadi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Kalaulah selama ini atau kami pernah mengeluarkan pertanyaan atau bahkan pernyataan sikap oleh karena pergumulan yang tantangan yang sedang kami hadapi. Lalu keluar pertanyaan, pernyataan-pernyataan, di mana kau Tuhan, masa ini aja Tuhan gak sanggup, tolong. Tuhan, kenapa saya makin sungguh-sungguh sama Tuhan, kok pergumulan yang muncul makin banyak tantangan. Tapi hari ini kebenaran firman menegur kami, mengingatkan kami bahwa kami harus mengubah statement-statement kami. Kami harus mengubah pernyataan-pernyataan, bahkan perkataan-perkataan kami. Kami ubah karena kami tahu pribadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pribadi Tuhan tidak pernah tutup mata untuk segala sesuatu yang kami hadapi, yang kami alami. Oleh sebab itu, pernyataan kami, ampuni kami akan pernyataan yang lalu. Dan hari ini kami ubah pernyataan kami. Tuhan, terima kasih buat tantangan pergumulan ini, karena ini akan mendewasakan kami. Berikan kami pundak yang kuat untuk menanggungnya. Dan kami tahu akan tiba waktunya selesai semuanya. Dan yang kedua, apapun yang kami hadapi ini justru untuk mendatangkan kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu Bapak, dimuliakanlah Tuhan dalam pergumulan kami. Dimuliakanlah Tuhan dalam segala tantangan yang sedang kami hadapi. Bahkan mungkin akan kami hadapi. Kami tahu Tuhan ada di sana. Tuhan menuntun dan menolong kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang menolong Paulus dan Silas. Engkau juga yang akan menolong semua kami yang mendengar firman hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kita langsung lanjut berdoa. Ada beberapa nama yang ambil bagian di dalam mesbah doa pagi ini. Dan kalau ada yang terlewatkan oleh kami, kiranya bukan untuk memilih-milih, tetapi ini menjadi satu bentuk dari hubungan yang hubungan yang
dua arah. Saudara ikut program ini menjadi tanggung jawab kami berdoa buat saudara. Untuk nama-nama yang tidak masuk dalam catatan ini bukan berarti diabaikan, tapi maafkan kami kalau terlewatkan. Tetap doa kami untuk semua yang mendengarkan. Mari kita berdoa kembali, dan saudara bisa menaikkan doa untuk semua pergumulan, menaikkan semua permohonan doa saudara kepada Tuhan, maupun menyatakan sikap-sikap firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Ibu Healthy Sirait, kami berdoa buat Cik Meli Sudira, dengan Stephen, Tan Feriando, Bernadus, Tevan Sianturi, Arontina Malau, Ola, Dexondi, Alex Pakpahan, Olin, Cisanti, GBI Amanat Agung, Opung Joshua, Geraldus, Dorliana Napitupulu, Ida Harum, Frankie Ongge, Nurlina, Yosef Guna, Dea Permata, Poina Simajuntak, Meria Rudut Sinura, Gabriel Stefanus, Ibu Fuji dan Pak Roy, dan ada beberapa nama-nama lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kepadamu, kami memuji Engkau dalam segala sesuatunya. Apapun yang sedang dihadapi oleh anak, kepada kami Engkau telah menyerahkan nyawamu. Apalagi pergumulan-pergumulan kami, hari ini pergumulan kami nyatakan akan segera selesai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mampukan kami untuk membuat sikap, pernyataan, perkataan di dalam hidup kami, bahwa apapun yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah tutup mata. Justru itu akan membuat kami makin sehat, baik secara rohani maupun secara fisik, secara kejiwaan. Dan di dalam semua itu nama Tuhan akan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan semua saudara-saudaraku yang ambil bagian di dalam mesbah doa setiap pagi. Doaku, biar kiranya esok pagi dan seterusnya makin banyak orang-orang datang bersekutu bersama-sama. Karena program ini bukan untuk menampilkan program dari gereja ini, gereja itu makin bagus, makin tidak. Bukan untuk mencuri kemuliaan-Mu Bapa, tapi ini untuk kami ambil bagian dalam doa bersama-sama. Biar magnet doa ini menjadi satu gairah baru, menaruh satu pemahaman baru bahwa Tuhan kami luar biasa, dan dalam satu kesehatian, baik berbeda gereja, baik dari berbagai lokasi, kami tahu Yesus Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya, berkat Tuhan mengalir atas kami semua. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan saudara, diberkatilah Engkau hari ini dan seterusnya. Lakukanlah apa yang menjadi bagian-Mu, baik itu dalam pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak kuliahan, hanya mungkin orang-orang yang melakukan hal-hal yang tak terlihat oleh orang lain. Tapi lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka lihat berkat Tuhan akan nyata hari ini bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima penyertaan-Mu, kami terima janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Berkat Abraham, Ishak, dan Amen. Tuhan memberkati kita. Acara program kita ini, program Mesbah